Once again. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Tuki, NIM E2018-2296 dari kelas S6. Baik, di sini saya akan menanggapi terkait dengan video yang Bapak share di grup mengenai ekonomi Islam. Di sini saya akan menanggapi dari video tersebut bahwasanya yang saya dapat dari video tersebut itu menjelaskan mengenai ekonomi Islam, di mana poin-poinnya itu menjelaskan mengenai arti dari ilmu ekonomi sendiri, juga menjelaskan mengenai dari ekonomi Islam serta perbedaan antara ekonomi Islam, sosialis serta kapitalis, dan juga menjelaskan mengenai sumber hukum ekonomi Islam itu sendiri, dan juga menjelaskan mengenai dasar-dasar ekonomi Islam dan prinsip-prinsipnya. Nah, baik, dari poin yang pertama yaitu ilmu ekonomi. Dari cuplikan video tersebut yang saya dapatkan, pengertian ilmu ekonomi sendiri itu adalah sebuah cabang ilmu yang membahas dan mempelajari tentang perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya dan dapat memuaskan keinginan. Seperti halnya yang dicontohkan tadi dalam video tersebut, bahwasanya seorang manusia di usianya yang tua malah mengikuti pakaian atau tampilan anak yang di bawahnya. Nah, itu saya sangat setuju dengan contoh dari ilmu ekonomi tersebut, bahwasanya memang tidak sewajarnya, bukan tidak sewajarnya, tapi melainkan hal itu merupakan kayak kurang pas begitu. Terus mengenai arti dari ekonomi Islam, dari video tersebut yang saya dapati bahwasanya ekonomi Islam adalah ilmu ekonomi, sebuah cabang ilmu yang membahas dan mempelajari tentang perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya dan memuaskan untuk mencapai falah berdasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai Al-Quran, Sunnah, Ijma, serta Qiyas. Terus dari perbedaan antara ekonomi Islam, kapitalis, dan sosialis, dari cuplikan video tersebut bahwasanya yang pertama yaitu mengenai ekonomi Islam itu bersumber dari Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan Hadis, dan kapitalis itu bersumber dari pemikiran dan pengalaman manusia, dan sosialis bersumber dari pemikiran dan pengalaman manusia. Jadi dari ketiganya tersebut mengenai perbedaannya sudah jelas bahwasanya sumbernya itu sudah jauh berbeda dari ketiganya. Terus mengenai yang kedua yaitu mengenai kompetisi, di mana ekonomi Islam kompetisi dikontrol oleh syariat Islam, sedangkan kapitalis itu kompetisinya usaha bebas dan melahirkan monopoli, serta yang sosialis tidak terjadi mekanisme pasar dan tidak ada persaingan. Terus yang poin yang ketiga yaitu yang ekonomi Islam pengakuan kepemilikan individu dan umum secara nasbi, sedangkan yang kapitalis pengakuan kepemilikan individu secara bebas, sedangkan yang sosialis tidak mengakui kepemilikan individu semua alat produksi milik umum. Jadi dari yang poin ketiga tersebut perbedaannya sudah jelas bahwasanya Islam itu lebih mengontrol daripada yang kapitalis dan sosialis. Lanjut yang poin yang keempat mengenai sumber hukum ekonomi Islam itu sendiri, di mana sumbernya itu ada 4. Yang pertama yaitu bersumber dari Al-Quran, yang kedua As-Sunnah atau Al-Hadis, yang ketiga Ijma dan Qiyas. Dan ini harus berurutan, tidak boleh posisi yang keempat, posisi Qiyas itu ada di posisi yang pertama yaitu Al-Quran. Itu tidak boleh, melainkan harus berurutan mulai dari Al-Quran, Al-Hadis, Ijma, serta Qiyas. Mengenai dasar-dasar ekonomi Islam itu sendiri, dalam video tersebut dijelaskan bahwasanya dasar-dasarnya itu ada 6, diantaranya tauhid, yaitu meyakini akan keesaan atau keadaan Allah, dan yang kedua yaitu as-siddiq dan amanah, kejujuran dan tanggung jawab. Nah, di sini mengenai as-siddiq dan amanah itu ada perbedaan, yaitu mengenai kejujuran dan tanggung jawab itu sangat berbeda. Terus yang ketiga mengakui hak milik individu dan umum, yang keempat keadilan, yang kelima keseimbangan, dan yang keenam yaitu tolong menolong. Lanjut mengenai poin selanjutnya yaitu prinsip-prinsip ekonomi Islam, yaitu terbebas dari maghrib. Maghrib itu sendiri merupakan singkatan dari maisir, goror, serta riba,
yang mana maisir itu sendiri artinya yaitu seperti halnya mengandung unsur judi, dan negoror itu sendiri artinya yaitu tidak adanya kejelasan. Lanjut yaitu mengenai yang terakhir, mengenai karakteristik ekonomi Islam, di mana karakternya ada 8. Yang pertama yaitu ekonomi Islam terkait dengan akidah, syariat, serta akhlak, harta kepunyaan Allah dan manusia sebagai khalifah saja, larangan maisir, gharar dan riba, terus keadilan dan keseimbangan dalam melindungi kepentingan individu dan masyarakat, keseimbangan antara kerohanian dan kebendaan, bimbingan konsumsi, petunjuk investasi serta zakat. Nah, dari karakteristik yang nomor 8 yaitu zakat. Zakat itu sendiri merupakan suatu pembersih dari harta yang kita dapatkan, di mana dengan kita berzakat maka insyaallah mengenai musibah atau hal-hal yang lain yang bersifatnya negatif itu akan terjauhi. Nah, tanggapan saya terkait dengan video tersebut dari cuplikan yang sudah Bapak tanyakan tersebut itu sudah cukup jelas mengenai ekonomi Islam. Selebihnya saya mohon maaf, kurang lebihnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.